Ini adalah kisah sahabat Nabi yang berkuda di atas lautan. Dalam literatur keislaman, yang dimaksud sahabat adalah orang yang pernah hidup dan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan beriman dalam Islam. Para sahabat adalah generasi pertama yang menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Oleh karena itu, tindak tanduk dan ucapan para sahabat menjadi salah satu pedoman dalam menentukan sebuah hukum. Selain itu, banyak pula kisah para sahabat yang patut menjadi suri tauladan bagi generasi muda Islam sepanjang masa. Bukan hanya kisah keimanannya saja yang sangat kuat, namun juga banyak kisah ajaib dari para sahabat Nabi. Hal itu terjadi karena mereka mempunyai karomah atau kelebihan yang diberikan Allah pada hambanya yang soleh. Salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan karomah dan doanya yang mustajab adalah Al-Hadrami, yang merupakan seorang sahabat yang sepanjang hidupnya dihabiskan untuk beribadah pada Allah. Al-Hadrami berasal dari Hadramaut di Yaman. Ia adalah utusan yang dikirim oleh Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi untuk menyebarkan Islam ke wilayah Bahrain. Sebelum Islam berkembang, penduduk wilayah Bahrain sebagian besar adalah orang-orang kafir yang menyembah dewa-dewa berhala seperti Awal, dan ada juga beberapa orang Zoroaster dan Yahudi. Cahaya Islam kemudian mulai menerangi semenanjung Arab pada abad ke-7 Masehi dan menyuramkan para penyembah berhala. Al-Hadrami diutus Nabi Muhammad pada tahun 628 Masehi. Tujuannya untuk menyampaikan pesan Islam kepada Munzir ibnu Sawa al-Tamimi. Munzir ibnu Sawa al-Tamimi adalah penguasa Bahrain, yang kekuasaannya membentang dari pantai Kuwait ke utara Oman termasuk Al-Hasa dan Kepulauan Bahrain. Dalam pesannya, Nabi Muhammad mengajak Munzir dan suku Abdul Qais memeluk Islam. Munzir pun menerimanya dan mengumumkan pertobatannya ke Islam, sehingga semua penduduk Arab dan beberapa orang Persia di wilayah Bahrain juga masuk Islam. Hal itu menandai dimulainya era Islam di wilayah Bahrain. Atas kesuksesannya itu, Abu Al-Hadrami diangkat oleh Nabi Muhammad sebagai wakilnya di Bahrain untuk mengumpulkan jizyah. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi, banyak suku Arab memberontak melawan Islam, termasuk sebagian besar penduduk Bahrain yang kembali ke budaya paganisme. Akibatnya, Khalifah Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad mengirim Al-Hadrami kembali ke Bahrain dengan pasukan yang cukup besar untuk mengajak para pemberontak kembali ke jalan Islam. Rupanya tugas tersebut tidak mudah, karena untuk menuju Bahrain mereka harus menyeberangi lautan yang cukup luas. Hal itu membuat pasukan besar itu hampir putus asa, karena tidak menyiapkan perahu dalam ekspedisi itu. Di tengah kegalauan pasukannya, Panglima Al-Hadrami tampil di hadapan mereka membangkitkan semangat dan mengajak prajuritnya bergerak ke arah lautan dengan tetap tawakal dan berdoa kepada Allah. Karena mengetahui bahwa panglimanya adalah manusia saleh dan doanya mustajab, mereka kemudian mengikutinya tanpa sedikit pun keraguan. Ajaib! Lautan yang sebenarnya sangat dalam dapat dilalui oleh pasukan beserta kuda-kudanya. Mereka berjalan di atas air seolah-olah melintas di atas pasir yang lembut. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Perang pun pecah setelah pasukan Bahrain menolak untuk kembali ke Islam dan pasukan Islam akhirnya memenangkan pertempuran itu. Al-Hadrami kemudian diangkat untuk memerintah Bahrain sampai tahun 634 Masehi. Ia kemudian digantikan oleh Utsman bin Abi al-A'la. Pada tahun 635 Masehi, Al-Hadrami wafat. Kisah kesalehan dan karomah Al-Hadrami saat menyeberangi lautan begitu masyhur sehingga dijuluki Mujabud Duat, atau yang senantiasa dikabulkan doanya.